Halo. Halo. Iya. Apa kabar ya, Vin? Entah kenapa hari ini aku cari kamu. Tiba-tiba aja. Padahal udah lama sejak terakhir kali kita ngobrol. Vin, aku inget banget pas pertama kali aku baru pindah rumah. Anak-anak komplek tuh gak ada yang mau temenan sama aku. Mereka anggap aku anak baru yang gak asik buat temenin. Tapi kamu beda, Vin. Kamu yang pertama kali datengin aku, terus ngajakin aku main. Aku inget pas pertama aku main bola bareng anak-anak komplek itu. Mereka nganggap aku tuh gak bisa main bola. Terus tiba-tiba kamu dateng dari ujung jalan sambil lari. Terus teriak, "Woi, ngapain lari lu?" Lucunya, anak-anak komplek yang tadinya gahar jadi ketakutan, terus lari ke birit-birit gara-gara dengar suara kamu. Oh iya, Vin. Aku tadi baru habis dari rumah temanku. Rumah yang hangat, harmonis, dan bahagia. Dan entah kenapa itu malah bikin aku sesek. Rasanya tuh kayak aku deket, tapi juga jauh dari sesuatu yang aku pengenin. Kenapa aku gak bisa seperti mereka? Pertanyaan itu selalu datang sejak hari itu. Hari dimana ketika suara pertengkaran menjadi rutinitas di rumah. Lalu senyap. Lalu kepergian. Ayah sama ibu selalu nanyain hal yang sama ke aku. Dan pertanyaan itu terus berulang, kayak kaset rusak. Terus ngisi kepala aku dengan, "Aldi, kalau ayah sama ibu pisah, kamu mau ikut siapa?" Sampai sekarang lidahku keluh, tenggorokanku tercekat. Aku udah berulang kali nyoba nyari jawabannya di kepala aku. Udah aku acak-acak semuanya, tapi tetap gak ada. Emangnya jawaban apa yang mereka pengen? Kenapa bisa mereka nanyain hal itu ke aku? Aku, anak mereka sendiri.
pertanyaan mereka tuh kayak ngegampangin banget. Seakan-akan pertanyaan mereka itu kayak, Aldi, kamu supportin bola yang mana? Atau, Aldi, kamu tim Marvel atau DC Universe? Akhirnya ya, ayah ke kanan, ibu ke kiri, aku terdampar di tengah-tengah. Rumah bukan lagi tempat yang aman dan teduh bagiku. Ia kini lebih terlihat seperti lautan yang membuatku terombang-ambing. Dulu aku punya cita-cita. Aku pengen jadi arsitek yang bikin rumah kokoh dan gak gampang roboh. Tapi mimpi itu hancur bareng rumah tangga orang tuaku. Sampai sekarang hidupku kayak layar kosong. Hidup sih, tapi cuma standby. Aku jadi ingat ketika ayah sama ibu bertengkar untuk terakhir kalinya sebelum mereka berpisah. Entah mereka menganggap aku apa malam itu, tapi aku ngerasa aku nggak ada malam itu. Kamu nggak pernah becus jadi kepala keluarga. Loh, kok aku? Kamu juga sebagai ibu kerjanya ngapain aja? Ngurus rumah nggak becus, ngurus anak satu juga nggak becus. Aku bingung sama kelakuan kamu. Emang apa sih kamu lakuin di luar sana? Loh, aku berhak dong dengan hidupku sendiri. Lagian ya, Ali juga udah gede kok. Siapa yang temenin Ali belajar tiap malam? Siapa yang nemenin Ali belajar? Ngobrol tiap malam? Ya aku. Kamu sebagai ayah, perannya apa sih buat keluarga ini? Tiba-tiba lembur, keluar kota. Aku juga nggak tahu itu kamu benar kerja apa enggak. Oh, jadi sekarang kamu nuduh aku macem-macem. Ingat ya, makanan di meja, aku pastiin ada. Pendidikan Aldi, aku pastiin terjamin. Uang bulanan, aku kasih rutin ke kamu. Itu juga masih kurang. Masih kurang. Kamu pikir dengan uang yang kamu kasih itu udah bikin kamu berhak sama kelakuan kamu di luar sana? Kamu jangan coba lempar masalah ini ke aku deh. Kamu duluan ya begitu. Ngaca. Momen itu terus terputar kayak kaset kusut. Tapi malam ini beda, Vin. Malam ini aku cari kamu karena cuman kamu yang bikin aku ngerasa punya kehangatan selain dari rumah. Aku butuh cerita sama kamu, Vin. Aku rindu kita gambar bareng lagi kayak waktu itu. Kamu tuh udah aku anggap kayak kakakku sendiri, Vin. Dan sekarang, di benakku cuma ada satu pertanyaan. Kamu masih ingat aku, Vin? Ini Aldi. Aldi temanku yang dulu. Kamu masih ingat, Vin?